Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, sebelum em, saya menyampaikan materi terkait keperawatan paliatif, mungkin profil singkat saya untuk nama tadi sudah sempat disampaikan Pak Arifin ya. Untuk nama saya Esther Palupi, Eskepnes MKep. Riwayat pendidikan saya dulu saya awalnya dari D3 keperawatan, kemudian lanjut ke S1 profesi nurse dan S2 dari Universitas Brawijaya. Untuk pengalaman kerja saya menjadi perawat pelaksana mulai tahun 2002 dan sekarang saya menjadi perawat di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang. Untuk kesempatan ini saya diberikan kesempatan menulis oleh Pak Devan terkait dengan ini keperawatan keperawatan paliatif, di mana keperawatan paliatif ini eh, di zaman yang semakin maju dengan teknologi yang juga sangat kemajuannya sangat pesat, ini keperawatan paliatif sangat dibutuhkan di dalam kalangan masyarakat, di mana keperawatan ini merupakan bagian dari integral dari suatu sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Untuk bab 6 ini, keperawatan paliatif ada beberapa poin, di antaranya ada pengertian, kemudian yang membutuhkan perawatan paliatif itu siapa saja, kemudian tujuan, prinsip, kriteria, kemudian pelayanan paliatif sendiri itu seperti apa, dan juga hambatan pelayanan paliatif. Untuk pengertiannya, untuk keperawatan paliatif di sini adalah pendekatan yang meningkatkan suatu kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah penyakit yang mengancam jiwa. Masalah penyakit yang mengancam jiwa ini yang termasuk yang membutuhkan perawatan paliatif, yaitu em, adanya pasien yang didiagnosa dengan penyakit yang serius yang mengancam jiwa, itu seperti penyakit kanker yang stadiumnya sudah lanjut, atau bahkan pada diagnosa awal sudah ada gejalanya yang signifikan. Kemudian ada penyakit gagal jantung yang stadium lanjut, kemudian penyakit gagal ginjal kronis yang membutuhkan dialisis ataupun yang tidak membutuhkan dialisis atau tindakan HD ya. Kemudian ada penyakit PPOK, kemudian HIV/AIDS stadium lanjut, dan juga penyakit neurologis progresif pada pasien Alzheimer, Parkinson yang yang menyebabkan penderitaan yang signifikan yang berpotensi membatasi harapan hidup pasien itu. Kemudian tujuan dari perawatan paliatif sendiri adalah tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pasien dan keluarga dapat menghadapi perjalanan penyakit serius dengan kualitas hidup terbaik yang mungkin mengurangi penderitaan dan juga bisa menjaga martabat hingga akhir hidup atau akhir hayat. Um, Tujuan dari keperawatan paliatif adalah untuk mengurangi penderitaan pasien dalam menghadapi penyakit yang serius yang mengancam jiwa, yang meliputi adanya dimensi psikologis, kemudian sosial, spiritual, dan juga bertujuan untuk meringankan nyeri dan juga gejala lain yang mengganggu serta yang membutuhkan dukungan psikososial, memenuhi kebutuhan spiritual dengan cara memberikan dukungan sosial bagi keluarga. Kemudian untuk prinsip-prinsip daripada perawatan paliatif ini ada beberapa yang utama, yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas hidup, kemudian ada menegaskan hidup dan memandang kematian sebagai proses normal, kemudian tiga meringankan nyeri dan gejala lain, kemudian adanya pendekatan holistik di mana sebagai individu seutuhnya bukan hanya penyakitnya, tapi mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kemudian pendekatan tim interprofesional, kemudian menghargai otonomi pasien dan pilihan perawatan, dan dukungan berkelanjutan, di mana dukungan ini diberikan secara berkesinambungan seiring perubahan kondisi pasien dan bahkan
berlanjut untuk keluarga setelah pasien meninggal melalui dukungan duka cita. Kemudian untuk pelayanan paliatif ini menurut Permenkes RI nomor 0107 Menkes 2180 2023 pelayanan paliatif ini diberikan pada pasien yang kegiatannya ada beberapa. Yang pertama terkait tata laksana nyeri, di mana tata laksana nyeri ini didefinisikan oleh International Association for the Study of Pain sebagai suatu pengalaman yang tidak menyenangkan secara sensorik yang berkaitan dengan kerusakan jaringan yang terjadi baik secara aktual maupun potensial. Kemudian untuk yang kedua, tata laksana keluhan fisik, ya keluhan fisik lain yang paling umum dialami oleh pasien paliatif adalah biasanya pasien ini mengalami mual atau muntah, kemudian adanya ansietas yang berlebihan, kemudian kondisi depresi, ada beberapa hal lagi, yaitu adanya konstipasi hingga sesak nafas, serta kehilangan selera makan. Nah, ini memerlukan tata laksana keluhan fisik. Kemudian yang ketiga, adanya dukungan psikologis. Prinsip dalam memberikan dukungan psikologis antara lain dengan mengenali gejala depresi dan cemas, kemudian menggunakan alat ukur yang tepat dan disesuaikan untuk melakukan asesmen gangguan psikologis seperti depresi dan cemas. Kemudian tanyakan kondisi emosional pasien, tetapi jangan paksa mereka untuk membahas masalah psikologis. Biasanya pasien akan mudah tersinggung terkait dengan eh, apa yang sedang dideritanya atau kondisi pasien tersebut. Jadi untuk bertanya terkait kondisi emosional, kita harus tetap selalu berhati-hati. Kemudian berikan dukungan psikologis yang diperlukan, berikan dukungan psikologis yang diperlukan karena penyakit ini sering berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian dukungan sosial ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi aspek sosial pada pasien yang menjalani perawatan paliatif. Faktor-faktornya antara lain hubungan pasien dengan keluarga dan pekerjaan, keyakinan pasien tentang keluarga mereka, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah masalah keuangan dan juga cara pasien beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian dukungan spiritual, kualitas pelayanan paliatif ini juga bergantung pada fokus pada aspek spiritual pasien, di mana spiritualitas mencakup makna dan tujuan hidup selain agama, di mana agama, kultur, kebiasaan, dan juga keluarga ini akan membentuk spiritualitas daripada seseorang. Kemudian untuk hambatan daripada pelayanan paliatif, ini untuk keperawatan paliatif sangat penting implementasinya di lapangan, terutama di Indonesia ini masih banyak yang menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adanya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang keperawatan paliatif, baik di kalangan profesional maupun di kalangan masyarakat umum. Kami yang ada di rumah sakit juga terkait keperawatan paliatif ini sebenarnya sangat jarang. Mahasiswa-mahasiswa kami yang praktek juga kalau ditanya terkait perawatan paliatif itu yang seperti apa itu mereka kadang-kadang masih bingung yang seperti apa ya. Eh, karena di rumah sakit kami ini untuk keperawatan paliatif masih minim sekali untuk terkait pengetahuan dan pemahamannya. Kemudian ada banyak perawat atau tenaga medis yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup terkait dengan perawatan paliatif. Kami perawat yang di rumah sakit biasanya untuk pembelajaran pelayanan terkait paliatif ini kami otodidak. Kami belajar dari membaca buku, artikel, ataupun kita sekarang sudah maju ya, jadi bisa melihat melalui YouTube atau ada yang di TikTok itu yang terkait dengan pelayanan bagaimana pelayanan paliatif gitu. Jadi keterbatasan pengetahuan terutama terutama kami ya kami di daerah ini untuk pelayanan paliatif ini eh, mungkin sangat diperlukan ini untuk peningkatan pengetahuan. Jadi
untuk keterbatasan yang pertama itu, dan yang kedua untuk keterbatasan daripada SDM, di mana pelayanan paliatif ini sangat minim sumber dayanya. Jadi eh, untuk SDM yang paham terkait pelayanan paliatif yang seperti apa itu masih jarang. Jadi kadang-kadang kita masih mengabaikan itu, padahal itu sangat penting ketika ada pasien yang sudah terminal, dia kronis gitu, membutuhkan edukasi, kita hanya biasanya sekedarnya aja sepengetahuan kita tanpa ada satu eh, apa namanya ya kejelasan, maksudnya yang pasti daripada ini apa namanya yang kalau keperawatan paliatif itu tindakannya seperti ini, itu kami di rumah sakit kami itu masih jarang yang tahu untuk itu. Jadi kita masih memberikannya, kalau kami yang tahu kami akan memberikan contoh seperti ini loh keperawatan paliatif gitu. Jadi untuk hambatan yang ketiga, ini terkait aspek budaya dan sosial, ini turut berperan dalam menghambat layanan paliatif di mana kematian dianggap tabu di kalangan masyarakat umum, sehingga menyulitkan diskusi terbuka tentang prognosis, perencanaan perawatan lanjutan, dan keinginan pasien. Jadi kalau aspek budaya ini juga sangat menghambat dalam pelayanan paliatif, karena kadang-kadang masyarakat juga masih belum tahu perawatan paliatif itu yang seperti apa. Mereka kadang-kadang merasakan bahwa, oh ini, apakah ini harus takdir saya seperti ini? Apakah ini kadang ada penolakan seperti itu. Jadi menurut kami di lapangan, masyarakat masih menganggap tabu untuk masalah kematian. Kemudian untuk yang keempat tentang kebijakan dan regulasi sangat diperlukan untuk implementasi dan pengawasan kebijakan nasional yang komprehensif untuk pelayanan paliatif di seluruh tingkatan layanan kesehatan. Keperawatan paliatif belum sepenuhnya berintegrasi di dalam sistem pelayanan kesehatan primer maupun sekunder secara merata. Kemudian yang kelima, ini hambatannya adalah terkait beban kerja dan kesejahteraan perawat, di mana perawat yang terlibat dalam perawatan paliatif memiliki beban kerja yang tinggi dalam mengelola kasus-kasus yang kompleks dengan kebutuhan emosional yang intens yang terjadi. Demikian mungkin terkait ke perawatan paliatif yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada Pak Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.